7 trik rumah tetap rapi tanpa art asisten rumah tangga. Nomor 4, bikin hidup lebih tenang. Halo Bu Ibu, sini. Duduk dulu, tarik napas pelan. Aku tahu capeknya jadi ibu rumah tangga atau ibu bekerja yang tetap harus mikirin rumah. Capek ya, kita sama Bu. Kadang tuh aku suka iri lihat rumah di Instagram. Kok bisa sih rapi terus? Lah aku baru rapihin ruang tamu, balik dari dapur. Sofa udah kayak bekas perang 5 babak. Kadang aku cuma bisa berdiri di tengah ruangan sambil manggut-manggut. Ya Allah, ini hidup apa escape room? Tapi tenang Bu, kita bukan gagal. Kita cuma butuh sistem, karena rumah rapi itu bukan soal punya art apa enggak, tapi bagaimana rumah kita mengatur dirinya sendiri. Dan setelah trial error bertahun-tahun, aku akhirnya nemuin 7 trik yang beneran ngubah hidup. Yang nomor 4 itu udah kayak berlian rumah tangga buatku. Titik balik perubahan. Dulu tuh aku merasa rumah selalu berantakan karena ya namanya juga rumah, ada anak, ada suami, ada aku sendiri yang kadang malas. Tapi ada momen yang nyentil aku banget. Suatu sore aku habis beres-beres total, full power, terasa capek banget. Terus anakku pulang, masuk rumah sambil bilang, "Mah, rumahnya rapi ya. Tapi mama capek banget ya." Kena banget Bu. Karena betul, rapi itu penting. Tapi ketenangan kita lebih penting. Dan sejak itu, aku mulai cari cara gimana caranya rumah rapi tanpa bikin aku stres. Dan akhirnya lahirlah sistem ini. Pertama, trik 1, masuk 1 keluar, rumah anti numpuk. Kita ini hidup di zaman yang serba promo gratis ongkir. Marketplace tuh bener-bener ya Bu, lari bentar buat mandi, balik-balik, udah check out. Dulu aku pikir penyebab rumah berantakan tuh perilaku. Ternyata yang bikin sumpek itu jumlah barang. Akhirnya aku bikin aturan rumah. Setiap ada barang yang masuk, harus ada barang yang keluar. Belanja piring baru, ada piring lama yang dikasih tetangga. Beli baju, cari baju yang udah jarang dipakai. Ini ringan, gak saklek, tapi kayak nyetabilin arus barang. Lama-lama rumah jadi kayak nafas lega, bertahan rapi karena barangnya terkendali. Kedua, landing zone. Sudut ajaib yang mengubah hidup. Kunci rumah nyasar, as anak entah di mana, sunglasses hilang pas lagi butuh. Iya, aku dulu begitu juga. Sampai aku bikin area kecil di dekat pintu, cuma meja kecil, keranjang, dan tempat kunci. Tapi efeknya mantep bener deh Bu. Rumah berasa lebih tertib. Aku bilang ke suami dan anak, apapun yang kalian bawa saat pulang, mendarat di sini. Tada, 2 minggu kemudian, aku nyadar, rumah gak berantakan, karena barang masuk dan langsung punya rumah pertamanya. Ketiga, trik 2 menit. Perilaku kecil yang menyelamatkan energi. Ini bukan metode ribet. Cuman gini, kalau ada kerjaan kecil yang bisa diselesaikan dalam 2 menit, kerjain sekarang. Contoh, ada gelas di ruang tamu, langsung bawa ke dapur. Ada dus, bekas paket, buang langsung aja. Ada baju bersih numpuk di kursi, langsung masukin lemari. Kenapa cara ini bekerja? Karena 2 menit itu nggak kerasa, tapi mencegah berantakan skala besar. Dulu aku suka menunda. Sekarang aku mikir, 2 menit doang kok, udah. Sikat. Dan buat ibu-ibu yang gampang overwhelmed, trik ini kayak pelan-pelan ngurangin stres visual. Keempat, sistem keranjang ajaib. Trik paling berharga di hidupku. Nah, ini dia yang aku bilang. Ini berlian rumah tangga. Aku punya 1 keranjang kecil di setiap ruangan, di ruang tamu, di kamar, di dapur, di ruang keluarga. Fungsinya simple. Kalau ada barang nyasar, jangan ribut, jangan kesel. Masukin aja dulu ke keranjang itu, anak main ponsel. Taruh dulu di keranjang. Charger nyasar, keranjang. Struk belanja, keranjang. Terus, malam sebelum tidur, aku jalan pelan kayak peri rumah tangga, sambil kosongin keranjang dan balikin barang ke tempat asalnya.
Selesai. Nggak ada drama. Nggak ada marah-marah. Nggak ada rasa bersalah. Keranjangnya yang nampung kekacauan. Bukan pikiran kita. Dan itu ngeringanin mental, Bu. Kelima, decluttering mikro 5 menit yang mengubah level ketidakwarasan. Beberes itu bukan maraton. Beberes itu seri sprint pendek. Dulu aku nunggu mood buat beresin rumah. Nggak datang-datang, Bu. Akhirnya aku bikin aturan, setiap hari hanya bersihin 5 menit. Di tempat yang beda-beda, hari ini 5 menit dapur, besok 5 menit rak TV, lusa 5 menit kamar mandi. Yang mengejutkan adalah 5 menit itu cukup untuk menciptakan perubahan visual, dan manusia itu makhluk visual. Begitu kita lihat satu sudut rapi, semangat naik sendiri. Keenam, eliminasi hotspot berantakan. Zona kritis rumah. Ada area tertentu di rumah yang kayak magnet untuk barang nyasar. Atas meja makan, atas kulkas, meja dekat pintu, meja untuk rias, pinggiran rak TV. Dulu aku kesel banget. Kenapa daerah-daerah ini nggak pernah rapi? Ternyata bukan salah tempatnya, tapi mereka belum punya sistem. Sekarang aku taruh tray kecil, keranjang rotan, organizer murah, kotak lucu, bukan untuk ngilangin barang, tapi untuk mengumpulkan benda biar tidak menyebar. Jadi bukan bersih sempurna, tapi lebih tertib dan nyaman dipandang. Rumah jadi kelihatan rapi tanpa usaha ekstra. Ketujuh, ritual malam 10 menit. Pondasi pagi yang damai. Kalau ada ritual yang paling bikin hidupku damai, ini dia. Setiap malam sebelum tidur, aku ngerapiin rumah versi slow living, benerin bantal sofa, lap meja makan, beresin 1-2 barang yang nyasar, tutup botol bumbu, cuci piring terakhir, masukin cucian ke tempat semestinya, cek kompor. Bukan capek-capean, bukan cerewet. Ini seperti mengantar rumah ke tidur. Besok paginya kita bangun dalam suasana rapi. Dan mood kita langsung tenang. Sungguh, pagi yang rapi itu rezeki psikologis, penutup dan kesimpulan. Nah, Bu, itu dia 7 trik yang bikin hidupku berubah pelan-pelan. Rumah rapi itu bukan harus sempurna, bukan harus minimalis, bukan harus instagramable, tapi bagaimana rumah bisa membuat kita merasa aman, tenang, dan gak capek. Dan ingat ya Bu, rumah yang rapi bukan rumah tanpa anak, tapi rumah yang sistemnya bekerja tanpa bikin kita kewalahan. Kalau Bu Ibu punya trik lainnya, please tulis di komentar. Aku cinta banget baca tips dari ibu-ibu lain, karena hidup kita tuh sama, capek, ribet, tapi tetap pengen nyaman. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke ibu-ibu lain yang lagi kewalahan sama rumahnya. Sampai ketemu di video berikutnya, Bu. Semoga rumah kita bukan cuma tempat pulang, tapi tempat pulih.